saham di Delta sudah menjadi janji. Setiap pemimpin itu kan punya janji. Misalkan Bapak jual 1 triliun CACC, tiba-tiba dipasar 4 triliun. Kalau rugi sih nggak ada masalah, tapi kalau untung ada kerugian negara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Anies Baswedan getol ingin jual saham BIR, tapi giliran disuruh gunakan diskresi, ogah-ogahan. Janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menjual saham milik Pemprov DKI di perusahaan BIR PT Delta Jakarta kian alot. Pasalnya, bola panas penjualan saham BIR tersebut ada di tangan DPRD DKI. Hingga kini, Gubernur DKI berusaha akan menunaikan janji politiknya tersebut. Dengan begitu, saat ini pihaknya terus membangun komunikasi dengan DPRD, sehingga kemudian pencabutan saham di PT Delta Jakarta ini bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Memang pada dasarnya, saham Pemprov di PT Delta Jakarta harus melalui pembahasan terlebih dahulu. Sebenarnya, penjualan saham BIR tersebut tidak merugikan siapa-siapa, terlebih masyarakat atau bahkan pihak DPRD sekalipun. Nantinya, uang hasil penjualan akan dimanfaatkan ke sektor-sektor prioritas ataupun berdampak jangka panjang. Terkait saham BIR di Delta sudah menjadi janji. Setiap pemimpin itu kan punya janji kampanye. Ketika dipilih, berarti yang terpilih kan harus memenuhi janjinya. Masyarakat tidak dirugikan, teman-teman DPRD juga tidak dirugikan. Sekretaris Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan ada 3 alasan Pemprov DKI Jakarta ingin menjual saham di PT Delta Jakarta, yakni diantaranya secara regulasi sudah dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD kepemimpinan Anies Baswedan. Selanjutnya, mengemban amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 di mana salah satunya disebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa. Salah satunya perlindungan kesehatan dengan membangun rumah sakit dan puskesmas untuk fasilitas warganya. Lalu yang terakhir, Riyadi mengatakan jika saat ini mendapatkan 1 triliun rupiah, uang tersebut dapat digunakan untuk membangun 40 sekolah atau 10 rumah sakit jika dibandingkan 10 tahun yang akan datang karena nilainya bukan lagi 1 triliun rupiah lagi. Mengemban amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 disebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa. Perlindungan apa yang mesti diberikan oleh negara kepada warganya? Salah satunya adalah perlindungan kesehatan. 1 triliun kita bisa bangun 40 sekolahan atau kita bisa bangun 10 rumah sakit. Itu juga kalau kita bandingkan, ini kalau 10 tahun yang akan datang 10 rumah sakit nilainya bukan 1 triliun lagi. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya bisa saja menggunakan diskresi untuk melepas saham produsen BIR PT Delta Jakarta yang oleh Gubernur Anies Baswedan dianggap sebagai sumber pendapatan tidak halal. Namun, Pemprov lebih suka penjualan itu dapat restu dari DPRD. Seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, jika pihaknya tak pernah berencana mengambil diskresi atau keputusan sepihak terkait wacana untuk melepas saham BIR di PT Delta Jakarta. Riza mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan kajian komprehensif terkait dengan penjualan saham produsen BIR angker tersebut sesuai dengan permintaan DPRD dan meyakini Dewan merestui langkah yang diupayakan Pemprov mengingat adanya kedekatan hubungan dengan para pimpinan DPRD. Namun di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hingga kini menolak rencana penjualan tersebut mengingat PT Delta adalah salah satu penyumbang dividen terbesar bagi ibu kota. Bahkan, politikus PDI Perjuangan itu kemudian menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menggunakan hak diskresinya untuk menjual saham tersebut tanpa melibatkan DPRD. Prasetyo kekeh tidak akan menjual saham di Delta, meski nantinya mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung penjualan saham itu. Selain itu, Prasetyo khawatir bila saham itu dijual, harganya tiba-tiba melonjak tinggi dari yang misalnya 1 triliun rupiah, lalu ketika saham itu dijual naik menjadi 4 triliun rupiah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bukan masalah bela miras loh. Ya, tapi ini nggak rasional, ini liquid. Misalkan Bapak jual 1 triliun, Pak, CACC, tiba-tiba di pasar 4 triliun. Kalau rugi sih nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau untung ada kerugian negara. Prasetyo pun mengaku memang telah mendapatkan usulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana penjualan saham Delta. Namun, Prasetyo tidak menindaklanjuti usulan tersebut karena tidak disertai kajian mendalam. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.